Buat opening. Openingnya aku udah tahu apaan. 3, 2, 1, close the door. Gitu. Siap. Transisi. Buat. Tuh. Oke, jadi ini kita mau ngelanjutin. Dan nanti ngeditnya gimana ya? Patah banget ya? Apaan? Enggak satu paket gitu, sepaket sama ini mestinya kan, Purwomartani ini kan. Iya. Ya Yaudah, udah berarti apa kita ya? lanjutin aja. Suka-suka kita aja lah ya. Iya. Kita udah ganti wardrobe-nya. Oh, kita bikin transisi dulu. Gitu. Ganti Itu sebagai cara untuk bikin ini lebih fun gitu ya. Ya, jadi kali ini kita mau lanjutin penjelajahan kita di area Seturan. Soalnya kemarin tuh ada yang ketinggalan gitu ya. Ada yang ketinggalan gitu loh, kemarin belum kita jelasin. Seru. Gimana? Ya malau dong kamu. Ya, ini biasanya udah suaranya udah kayak suara malau. Iya, jadi Gimana, kan. friend? Jadi kita mau ngelanjutin adventure kita di daerah Jogja Utara ini ya. Bener nggak Utara? Iya benar. Ya? Iya, jadi kan kemarin yang di sebelumnya kita udah cerita tentang sekolahnya yang kita kita datengin ya, school visitnya itu ke Budi Mulia Dewasturan sama Budi Mulia Panjen. Nah, terus seperti biasa nih, setelah kita visit sekolah, terus makan siang. Nah, biasanya setelah makan siang itu Bea tidur, ya kan. Nah, itulah momennya untuk keliling cari perumahan di radius sekitar sekolah. Itu ekspektasi kita sih 15 menit dari sekolah lah gitu. Tapi 15 menitnya menit di Jogja itu mungkin ya berapa kilo ya? 12 kilo kayaknya. 12 kilo. Iya, bisa jadi. Bisa jadi 12 kilo gitu, dan itu deket. Tapi enggak sih, kemarin kita nyarinya tuh yang nggak nyampe segitu sih ya. Nggak nyampe, Paling under kayak, 10 kilo lah. Iya, under 10 kilo. Nah, ini adalah nama daerahnya Purwomartani gitu. Jadi ini Budi Mulia, ini di sini nih. ke arah barat. Ngetan sama Ngulon. Gitu. Nah, seperti biasa masuk ke area Purwomartani itu tuh kita belum ada perumahan yang kita tandain gitu ya. Jadi ya udah, kita cuman lihat dari oke nih, kita udah masuk Purwomartani. Kita lihat nih. Kenapa Purwomartani? Apa ya? Kenapa Purwomartani? Kenapa? Ya karena radiusnya itu. Oh iya. Masih radius sekolah. Sama ini ya, enggak sama apa, saudara kamu kan punya tanah di situ ya? Iya, tapi kan kita nggak visit juga. Nggak visit, cuman kayak penasaran juga daerahnya gitu. Iya. Terus kalau di zoom tuh ada kayak ya kotak-kotak yang kelihatan kayak perumahan gitu ya. Iya, kalau di Gmaps. Gitu. Jadi ya udah gitu, kita emang nyari perumahan-perumahan nih dari gitu, kita lihat dari Gmaps, ada kotak-kotak yang lumayan padat. Nah, perumahan tuh berarti tuh pekuburan. Itu perumahan. Ya udah, kita visit, kalau nggak salah sih kita visit 3 atau 4 ya Pak ya? Nggak tahu sih, yang keinget cuma 2 karena yang 2-nya zong banget. Yang keingetnya ada 2 perumahan lah ya. Nah, jadi kita masuk ke satu perumahan, lupa namanya apa, tapi sebenarnya udah difoto di handphone, jadi itu udah ada lokasinya di handphonenya itu, di fotonya itu. Nah, ini tuh lumayan oke sih kita ngelihatnya, karena perumahannya tuh tipe perumahan yang jalannya gede, ya komplek gitu, komplek yang konblok gitu, jalannya juga bisa 2 mobil gede. Terus belum terlalu lama kayaknya kompleknya ya. Iya, rumahnya masih baru. yang bersih-bersih gitu. Dan kayaknya kalau judging by the Looks-nya, front yardnya gitu sudah front tangga-tangga neighborhoodnya. Itu tuh kayaknya banyak yang kayak keluarga baru, keluarga muda. Soalnya ada balance bike lah, ada prosotan yang kayak gitu-gitu.
Terus Dan bentuk gak ada yang catnya hijau. iya Gitu kan. bentuk rumahnya juga nggak aneh-aneh lah gitu, maksudnya modern tapi nggak yang ngide banget yang kayak ya gitulah, yang kita oke lah sama model rumahnya gitu. Nah di situ tuh harga per tahunnya 28 juta ya. 28 juta. Ada satu yang kosong. Ada dua yang kosong. Satu yang kita mau nggak ke foto, lupa. Satu lagi itu kita ke foto gitu. 3 kamar tuh 28 juta. Itu terus kita visit beberapa perumahan juga. Kenapa kita tahu harganya? Karena kita menerapkan strategi yang berbeda di kali ini ya, berdasarkan pengalaman. Tapi kita juga baru finding di pencarian yang ini kan. Iya. Kayaknya kita nanya sapam aja deh gitu. Iya, karena sebelumnya kan kita ya udah sotoy aja ngelihat nyari-nyari. Dan ya memang belum nemu perumahan yang belum pencarian yang pertama kan. Cuman kita nemuin rumah kosong. Rumahnya kosong tapi nggak ada informasinya apa-apa. Jadi kita kayak oke, ngeliatin rumah kosong doang gitu loh. Makanya yang di sekarang ini kita bisa tahu harganya itu karena kita memutuskan kita nyari di komplek aja, lebih cocok buat kita. Terus juga kita langsung nyamperin satpam, langsung tanya ya, di dalam ada rumah yang bisa dikontrakin nggak Pak gitu. Nah itu makanya kita tahu di dalam ada 2. Bahkan si satpamnya ini kebetulan dititipin juga, jadi tahu range harganya sekitar sekian gitu. Cuman sayangnya dia nggak megang kuncinya ya, jadi kita nggak bisa masuk. Makanya kita bisa tahu nih range-nya, kita jadi dapat informasi yang oke lah gitu ya. 28 juta gitu ya. Walaupun nomor sapamnya nggak kita simpan juga sih. Simpen dong. Simpen. Saya kan tuh menyimpan. Siapa namanya? Disimpannya apa? Subarkah? Satpam. Pokoknya tinggal cari aja, ntar ketik satpam. Gitu aja, nggak tahu deh ntar tuh. Iya gitu ya. Purwomartani, menurut kamu gimana Purwomartani? Purwomartaninya sih nggak gimana-gimana ya. Ya kalau jarak masih oke lah. Akses ya? Aksesnya itu karena kita sebelumnya tuh dari perumahan-perumahan gitu kan. Bukan dari jalan utama. Jadi kita kayak masuknya itu dari belakang gitu. Jadi belum tahu nih apa akses ke jalan gedenya kayak gimana. Dan rasanya Gmaps itu juga ngarahin jalan terdekat. Yang bisa jadi kita dilewatin ke jalan-jalan gang-gang gitu loh, kecil-kecil gitu. Yang penting rute terdekat dan gak macet gitu. Makanya kita bisa tiba-tiba keluar dari jalur utama, nyelip gitu. Padahal sebenarnya mah bisa juga ngelewat jalan utama. Iya, tapi compare tuh daerah apa tuh Cinema Bakery itu sih kita lebih enak yang di situ ya. Lebih enak Cinema Bakery dengan aromanya. Enggak, maksudnya yang daerah-daerah situ, yang area yang agak naik ke atas itu loh, Philcop gitu-gitu. Philcop loh. Kayak Lilliput. Iya, tapi Purwomartani nggak di daerah situ kan? Ya makanya, menurut kamu sama daerah situ enak mana? Pertanyaannya begitu. Ya enak yang Philcop sih, itu Lilliput sih. Yang area situ kan. Iya, karena lebih adem sih rasanya. Lebih adem. Terus lebih dekat ke, ya karena kita itu aksesnya dari jalan gede, jadi berasanya lebih dekat ke jalan raya ketimbang komplek ini. Gitu. Agak mirip-mirip Bantul sih rasanya si Purwomartani itu tuh. Bantul yang komplek Taman Tirta gitu-gitu loh. Villa Gardenia. Emang iya ya? Iya, jalannya ya begitu. Iya sih. Pas-pasan aja, 2 mobil pas-pasan. Jalan utamanya pun ya, jalan apa tuh Tajem ya? Lupa deh namanya jalan apa. Juga segitu, nggak segede yang di Sleman. Bukan jalan Tajem. Jalan Tajem itu yang kita lewat kayak perkampungan yang gelap, yang kayak rusuh banget itu loh. Itu jalan utamanya jalan Tajem kan? Iya. Di daerah itu. Dia ngomongin soal Bantul. Kebetulan hari berikutnya kita pindah ke Bantul.
Karena udah habis nih yang mau kita cari yang di atas-atas ya. Iya, kita sekolah emang di daerah situ cuman 2 itu sih. Dan plus 1 ya bonus Lilliput yang nggak ada di dalam itinerary. Terus hari Sabtu sebenarnya yang di atas itu ada juga ini ya, Al-Azhar gitu-gitu ya. Cuman kita nggak tertarik untuk ngecek ya. Iya. Al-Azhar ya udahlah kita lihat aja di sini gimana. sama aja. Sama aja bias yang kita skip. Jadi ada satu sekolah. Nah, ini sebenarnya aku pribadi baru menyadari ini kesalahan sebenarnya yang tidak penting. Ya coba jelasin kenapa kamu nggak mengecek bias. Jadi ada sekolah namanya Bias ya, itu akronimnya Bias, Bina Islam Anak Solehah apa ya? Anak Sleman. Jadi Bias ini sebenarnya ini tuh salah satu sekolah favorit juga di Jogja gitu, dan dia tuh ada di beberapa lokasi, nggak cuma 1, 3, ada 3 lokasi di Jogja. Namanya TK Bias nih emang favorit lah, salah satu swasta Islam favorit gitu. Terus ya seperti sekolah-sekolah yang lain, kita tuh kan sebelumnya udah lihat dari YouTube kan gitu. Terus di YouTube itu pas kita aku sih nggak ada masalah ya. Aku sangat mengapresiasi inisiatif itu. Nggak. Aku nggak bahas soal itunya. Kalau masalah ide, jadi gini loh, di video itu kita melihat kan dia kan memperlihatkan keseharian di sekolahnya, gitu kan. Selama pandemi gitu, karena mungkin pandemi itu kemarin lumayan mengubah habit gitu lah ya. Nah, jadi setelah diliatin masuk nih. Kembali. Iya, jadi setelah pandemi cuman masih ada basian pandemi ya. Jadi diliatin nih gimana sih penerapan protokol kesehatannya gitu loh. Dimasuk, diliatin nih ada anak cowok nih ya, pakai seragam Bias, cuci tangan. Tunggu. Apa? Jelaskan dulu seragam Bias itu kayak gimana? Belum. Kan dijelaskan nih. Iya. Jadi dia cuci tangan, salim sama gurunya segala macam. Habis itu dia tuh, nah sebelum masuk ke kelas, jadi mereka tuh ada kegiatan di outdoor. Nah kegiatan di outdoor itu si anak ini, jadi di aula outdoor gitu ya, dipakein sayap kupu-kupu. Manis. Terus diperlihatkan lah dia di aula nih ya, di aula. Ini kan ada guru nih, dia nulis pakai ini kupu-kupu besar sayap, ini nulis agak kesulitan, agak menghambat pembelajaran. agak nggak praktikal gitu loh. Idenya tuh bagus, idenya tuh kan sebenarnya itu dibikin jaga jarak, social distancing sama temennya kan, biar kayak sayapku bertabrakan. Itu pun tuh kita mengambil asumsi ya, karena tidak dijelaskan di video itu tuh kenapa dia pakai sayap kupu-kupu gitu kan. Asumsi kita ini sosial itu distancing. Social distancing gitu. Idenya ada menarik nih kan, cuman kan eksekusi kan setelah diperhatikan di video udah gitu lesehan di bawah. Gimana sih? Dengan tampang-tampang anak SD yang sebagian udah mulai kelihatan bangornya dari pakai sayap kupu-kupu kan. Wow, itu akan difoto, itu akan menjadi topik utama. Tapi emang ya harus aku akuin guru-guru SD tuh ide-idenya tuh, dan kata Oci kemarin kan, mereka tuh punya ide dan mereka bisa merealisasikan ide itu dengan salut gitu tuh. Kadang kita nggak siap gitu. Bukan karena nggak, maksudnya kalau itu kenapa dia nggak bikin berbagai macam sayap gitu loh. Itu anak laki-laki dikasih sayap kupu-kupu cantik. Sayap apa kayak sayap Garuda kayak apa. Kalau aku bakal bikin apa ya, sayap patah mungkin. Aduh, jadi nggak pakai sayap. Udah gitu. Nah terus itu satu. Terus habis itu yang kedua,
ada momen dimana di video itu ya. Tapi ini kita nggak ngecengin Bias ya, kan? Nggak ngecengin kan? Enggak. Preferensi aja, iya. Subjektif. Iya. Ngecengin dong. Enggak. Yang kita cengin adalah momen ketika si anak itu harus menulis dengan sayap dan terlihat kesulitan. Idenya kan kita udah bilang ini oke untuk anak-anak gitu lah ya, lucu gitu. Nah terus habis itu yang kedua, nah ini masalah preferensi seragam gitu. Nah aku nggak cocok nih, aku kayak ngebayangin Bea pakai seragam sekolahnya Bias nih nggak masuk gitu. Seragamnya kayak apa? Kayak ini nih. Nanti cari sendiri. Nanti dikasih subtitle. Gimana ngejelasin seragam pakai subtitle? Kayak gitu. Nah terus itu kan dari video ya. Nah di suatu waktu. Padahal anakmu loh pakai baju Frozen, lehernya ngample gitu-gitu. Maksudnya ya gitu sih, menurut kita tuh secara ide tuh Bias ini tuh lumayan apa ya, agak out of the box ya. Sebenarnya yang kita tangkap itu dia itu pengen nunjukin sekolah Islam yang modern gitu. Ya. Tapi pemahaman modern setiap orang kan bisa beda-beda ya. Nah, Bias keluarnya itu dengan cara kayak gitu. Dan kita agak kurang ini. Nah, tapi setelah kita cari tahu pun ternyata sekolahnya itu tipe yang full day, yang sampai jam 2:30 apa jam 2:30 ya, lupa deh. Gitu. Dan kita tuh agak kurang serak sama sekolah SD yang sampai full day gitu. Nah, emang dia tuh karena dia menerapkan kayak kepengen murid-muridnya itu tuh habit Islamnya itu tertanam dengan baik gitu ya. Jadinya dia tuh menanamkannya tuh full day gitu, kayak hampir kayak pesantren kali ya. Ya kayak gitu deh ya. Jadi kita emang kayak kurang serak, jadi kita skip Bias itu. Walaupun emang mungkin tren juga ya sekarang beberapa sekolah itu emang nerapinya full day gitu. Cuman buat kita untuk anak SD kayaknya sih ya selama masih ada pilihan selain full day, kita coba consider yang nggak full day gitu. Biar dia bisa melakukan kegiatan lain sih di luar sekolah. Gitu. Dia networking. Ya biar dia networking ke berbagai kegiatan sosial gitu kan di luar sekolah. Nah anyway, hari Sabtu kita pindah ke Bantul ya. Nah di Bantul ini kalau di seturan kita nginep di apartemen di Bantul ini, kita coba cari yang bentuknya homestay. Homestay rumah gitu. Dan kebetulan kita dapet itu di daerah Bangunjiwo. Perumahan yang klasternya kayak isinya cuma 5 atau 10 gitu, yang kecil. Nah rumahnya ini sebelahan sama ownernya. Nah ownernya ini tuh dosen nih. Kita taunya dari Airbnb gitu. Airbnb, terus owner ini dosen, terus posisinya sebelahan sama rumah yang kita kontrak. Terus gue pikir wah ini oke juga nih kalau kita kontrak di sini, ngerasain tinggal di rumah gitu ya di daerah Bantul, plus ownernya ini bisa jadi kita jadi teman ngobrol juga buat cari tahu lebih jauh lah informasi tentang sekolah kan. Gitu, tentang lingkungan di situ juga gitu kan. Dan rumahnya pun juga enak karena klaster baru, jadi rumahnya ini rumah baru gitu loh. Ya, masih bersih, lebih bersih dari rumah kita bahkan. Iya, lebih instagramable. Jadi kita nyampe ke Bantul itu sore karena kita ada makan siang dulu lah lalilu kayak gitu. Nah, kita nyampe jam 4 atau jam 5 ya. Pokoknya sekitar jam segitulah sebelum maghrib tuh, ingat banget. Si Bea Assalamualaikum nih, tok. Assalamualaikum. Ini apa? Ini di mana? Ini bukan rumah Bea. Ini bukan rumah Bea. Bea maunya ke Japos sekarang. Drama lah dia di situ. Padahal di situ kita nginep 4 malam. Ini baru setengah malam. Belum tengah malam, baru berapa menit menginjakan kaki udah minta pulang ke Japos. Anak
Ya ngambek. Ngambek. Jadi kayaknya ini di luar ekspektasi. Sebenarnya kita udah ngasih brief ya ke dia ya. Udah ngasih gambaran, kita selalu kayak gitu kan ke dia. Oh nanti kita nginepnya kayak gini di sini kayak gitu supaya dia nggak kaget. Tapi kayaknya emang ekspektasi dia turun aja dari yang sebelumnya. Experience-nya di apartemen, dia kayak ngerasa kayak di hotel gitu. Naik lift, turun lift, terus ada masuk lorong. Iya, bentuknya kamarnya kayak gitulah ya, kayak hampir kayak hotel, terus ada TV kayak gitu. Ya seneng di situ, bagus banget. Dia suka di Jogja. Dia sayang Jogja. Seketika itu Bea mau pulang ke Japos. Ayo naik mobil sekarang pulang ke Japos. Allahu Akbar. Gitu, dan nggak ada TV pula gitu, kayak dia ngerasa hello mommy daddy. Madonna. Gitu. Terus itu abis itu tuh akhirnya kita bujuk-bujuk gitu, atau yang kita ke kafe itu enggak, kita masih bujuk-bujuk kita nggak kemana-mana ya, karena udah malam ya. Iya malam ya, kita cari berbagai cara lah supaya dia tenang. Terus stylein video yang jelas di laptop ya. Iya, kita nonton video di laptop, makan. Berapa lama juga nggak apa-apa dah. Maka untungnya dia juga. Oh mana dia juga marah-marah ke ayam ya? Karena kan di kampung ya. Di kampung tuh segala macam suara hewan-hewan itu keluar tuh. Nah kalau sore itu suara ayam kan. Ayamnya suruh diem, ayamnya berisik. Ayam, diam, jangan berisik. Itu ngomongnya dari rumah. Itu tuh ayamnya di sana seberang. Ayam, diam, ayam jangan berisik. Aduh. Pas malam ayamnya diam, suara jangkrik dan kodok bersaut-sautan. Orkestra itu gila, itu tuh bunyi-bunyi serangga dan binatang malam yang nggak pernah kedengeran di sini. Jangkrik kedengeran lah sama cicak ya. Tapi kalau yang selain itu ada nggak? Aneh gitu tuh apa sih? Suaranya nyeremin ya, kayak nggak mau disamperin. Nggak tahu disamperin, cuman kecil gitu. Ternyata suaranya Pak Pugu lagi ngasih kode ke istrinya. Istriku. Bukan biasa meow gitu kan. Emang siapa yang ngasih kode meow? Ya kan bapak-bapak gitu kan. Aduh sakit. Aduh. Ya intinya udah 23 menit nih ya, harus ganti nih. 7 menit. Udah mending ganti hari aja sekalian. Ya intinya di malam itu kita mengakhiri hari dengan menghibur Bea dengan. Iya, kasihan anak kecil itu. Iya, nggak ada teman main. Iya. Oh, tapi si istrinya Pak Pugu itu kebetulan punya anak, misalnya SD. Terus dan di dia koleksi bukunya tuh banyak. Nah di buku itu, di rumah itu tuh kebetulan ada buku Dino yang Bea tuh suka gitu. Lagi suka Dino. Terus habis itu malamnya dianterin juga buku sama mainan Dino gitu ya. Itu malam itu apa besoknya sih? Iya malam itu. Iya malam itu dianterin kayak beberapa buku lagi banyak, sama ada Dino gede kayak gitu. Plus si Pak Pugu ngasih kayak welcome snack gitu ya. Kayak Bea tuh ngerasa wah kayak gitu. Padahal emang nggak bisa dia makan. Lumayan lah ada roti-roti gitu, dia ngerasa ih baik ya gitu. Itu deh.